itu ya. Itu langkah membuktikan kalau kita diminta membuktikan isomorfisme antara dua buah grup gitu ya, yang tidak ada bentuk faktornya. Nah, berbeda kalau kita nanti diminta membuktikan grup yang begini, A per B isomorfis dengan C gitu ya. Mungkin di sini juga ada faktornya gini, C per D juga nggak masalah. Intinya salah satunya adalah grup faktor, minimal salah satu grup faktor. Misalkan begini. Terus misalkan juga nanti kalau dibalik, Anda jangan bingung. Misalkan pertanyaannya buktikan bahwa A isomorfis dengan B per C gitu ya. Ini jangan bingung. Kalau pengen nggak bingung, nanti ini Anda balik dulu. Jadi yang faktor Anda taruh di depan dulu gini. Jadi ini ditukar dulu, yang bentuk faktor taruh depan biar Anda nggak bingung. Karena kalau TUHG itu biasanya bentuk faktornya di depannya. Nah, kalau sudah yang bentuk faktor di depan, seperti ini bentuk faktornya dari depan. Nah, ini juga kita sama langkahnya, yaitu mendefinisikan pemetaan dari A ke C. Nah, ini bedanya. Kalau yang di sini dari grup sebelah kiri ke grup sebelah kanan. Kalau yang ini pemetaannya dari ini, grup yang atas saja ini. Yang atas, jadi grup A ini ke grup C, gitu ya. Kemudian yang kedua, sama, buktikan bahwa F itu adalah homomorfisme grup. Nah, yang ketiga, ini yang berbeda adalah dari yang kiri, buktikan bahwa kernelnya F itu sama dengan B. Jadi yang B yang bawah ini sebagai kernel. Yang keempat, buktikan bahwa F-nya surjektif. Nah, kalau 4 ini sudah terbukti, maka dia sudah sesuai dengan teorema utama homomorfisme grup yang bunyinya dulu itu gini ya, G per kernel F isomorfis dengan image F gitu ya. Kalau surjektif berarti image F ini adalah keseluruhan C. Di sini kernelnya sudah terbukti sama dengan B, berarti yang ini yang B yang bawah. Terus grupnya ini adalah grup A yang atas ini. Jadi kalau 4 itu sudah terbukti, maka kita bisa menyimpulkan bahwa A per B isomorfis dengan C. Nah, hari ini saya akan memberikan contoh yang lebih detail gitu ya, cara-cara membuktikan langkah per langkahnya bagaimana. Berikutnya contoh yang menggunakan TUHG. Saya masih menggunakan di bukunya DS Malik halaman 108 gitu ya. Pada contoh 5210. Pada contoh 5210 di situ sebenarnya tidak harus di dalam buku itu tidak dituliskan buktikan bahwa ya, dia hanya contoh saja. Tapi seandainya soalnya kira-kira mirip itu, maka dia di soal akan tertulis seperti ini. Buktikan bahwa Z per 3 ini isomorfis dengan Z per 6 difaktorkan oleh ini 3 per 6 dia. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini kan ini bentuknya bentuk grup faktor, jadi memuat grup faktor. Jadi kalau memuat grup faktor seperti ini, kita bisa menggunakan konsep teorema utama homomorfisme grup. Nah, perperannya di sini, perperannya itu lebih banyak yang sebelah kanan. Jadi ini grup faktor per grup faktor, ini sebuah grup faktor saja. Jadi lebih enak kalau kita balik di sini ya. Kita balik. Terus kemudian di sini, kalau Anda mendapati tanda siku seperti ini harusnya adalah grup siklik yang dibangun oleh 3 dalam grup Z. Nah, dalam grup Z itu ya, subgrup yang dibangun oleh 3 itu adalah 3Z. Jadi Anda jangan bingung. Dalam grup Z, subgrup yang dibangun oleh 6 itu berarti 6Z gitu ya. Jadi kalau mau kita balik sekaligus kita tulis yang lebih enak itu nanti
dia akan menjadi seperti ini. Z per 6Z gitu ya, difaktorkan oleh 3Z per 6Z isomorfis dengan Z per 3Z. Ini yang ingin kita buktikan. Nah, kalau ini yang ingin kita buktikan, maka langkah pertama kita adalah mendefinisikan pemetaan dari grup yang atas ini ke grup domain ini. Jadi pemetaannya adalah dari Z per 6Z ke Z per 3Z. Kalau ini nggak boleh dibalik, karena kalau ini konsep TUHG itu ya bagian yang bawah ini yang ada kernelnya nanti dibawa ke bagian ini image-nya gitu ya. Kalau isomorfisme tadi itu boleh bolak-balik karena tadi bukan pakai konsep TUHG, nggak pakai kernel-kernelan tadi. Tapi kalau ini nggak boleh dibalik. Ya, pokoknya yang bagian ini dari pemetaannya dari grup yang atas ini yang difaktorkan oleh kernel ke grup image-nya yang belakang ini. Nah, jadi ini pemetaan yang harus kita definisikan. Dan Z per 6 Z itu kan sebenarnya seperti bilangan bulat modulo 6 ya. Isinya adalah nanti 0 plus 6Z, 1 plus 6Z, 2 plus 3Z, 2 plus 6Z gitu ya. Jadi isi-isinya di dalam timbulan yang depan itu kan gini ya. 0 plus 6Z, 1 plus 6Z, 2 plus 6Z, 3 plus 6Z, sampai dengan 5 plus 6Z, sampai 5 plus 6Z. Yang belakang isinya hanya 3 ya. 0 plus 6Z, plus 6Z, 6 plus 6Z, 3Z, 1 plus 3Z, dan 2 plus 3Z. Nah, kira-kira kita mau mendefinisikan pakai definisi apa gitu ya? Kalau di sini kita punya seperti ini, kemudian di sini kita punya 3 elemen seperti ini. Pemetaan yang pas gitu ya, kira-kira untuk ini itu apa gitu ya, pemetaannya seperti apa? Ada yang tahu? Gimana tadi Pak? Pemetaannya ini loh Mas, pemetaan dari suatu grup yang isinya ada 6 elemen ini grup lain yang isinya 3 buah elemen ini, kira-kira elemen di sini itu dibawa kemana gitu loh? Bawa ke 3Z semua atau gimana Pak? Ya maksudnya gimana nanti kalau dibawa ke 3Z itu? Oh ini 6Z, ini 3Z tuh. Nah, kayak gini nih yang kita perlu berpikir lebih dalam ya, perlu berpikir lebih mendalam tentang bagaimana mendefinisikan pemetaannya ini gitu. Jadi yang di sini tuh sekian plus 6Z ini gini. Ini langsung saja kita definisikan seperti ini ya. Jadi setiap kita punya A plus 6Z itu kita bawa ke A plus 3Z. Gitu ya. Pak, tadi yang 012 oke Pak, nggak masalah. Jadi 0 plus 6Z dibawa ke 0 plus 3Z berarti. Kan tinggal ganti A-nya ganti 0. Terus 1 plus 6Z tinggal dibawa ke 1 plus 3Z. 2 plus 6Z tinggal dibawa ke 2 plus 3Z. Nah yang bawahnya tadi 3, 4, 5 bagaimana? Nah nanti kalau kita punya 3 plus 6Z, berarti di sini kan jadi gini nanti 3 plus 3Z. Nah sedangkan 3 itu adalah elemen dari 3Z, berarti ini lebur. Kalau lebur berarti ini akan menjadi sama dengan 0 plus 3Z. 0 plus 3Z, iya. Kembali lagi. Yang ini kalau ini 4 plus 6Z di sini berarti dibawa ke 1 plus 3Z. Ini 4 plus 3Z, nah 4 itu kan 3 plus 1 ya. Iya, iya Pak. 3-nya lebur berarti ini menjadi 1 plus 1 plus 3Z. Terus yang 5 berarti
apa? 5 plus 6 3Z. Z, nah Sama 5-nya dengan kan 2 3 plus plus 3Z. 2. 3-nya leburin jadi 2 plus 3 Z. Jadi ini pemetaannya. Jadi fungsinya ini ya. Kalau mau kita tulis dalam bentuk notasi pemetaan atau fungsi, berarti FA plus 6Z, petanya adalah A plus 3Z. Ini ya. Ini pemetaannya. Nah, berikutnya kan kita harus mendefinisikan bahwa dia adalah homomorfisme. Jadi, kalau sudah ketemu pemetaannya, langkah berikutnya yang kedua adalah kita akan dibuktikan F-nya homomorfisme grup. Jadi di sini kita harus ambil sembarang dua elemen, ambil sembarang A dan B elemen dari Z per 6Z. Nah, A dan B itu nanti berarti, bukan A dan B, sorry. A plus 6Z dan B plus 6Z ya. Di elemen dari grup faktor. Nah, ini elemen dari Z per 6Z. Nah, kita ambil ini FA plus 6Z ditambah dengan B plus 6Z. Ini jadi apa? Nah, jumlahan dua buah koset itu subgrup nomornya bisa jadi satu, jadikan satu. Berarti menjadi F A B plus B 6 Z. Z. Gitu ya. Petanya apa sesuai pemetaan ini? Berarti menjadi A plus B plus 3 Z, kan gitu ya. Pakai definisi pemetaannya ini tadi. Nah, ini boleh dibagi dua lagi, boleh dipisah lagi, di split karena dia adalah koset ini. Berarti ini boleh kita A jadikan plus 3Z Z plus B plus 3Z. B plus 3Z. Nah, ini definisi dari apa? FA plus FB. FA plus 6Z itu ya, lebih lengkap FA plus lagi. 6Z tambah Ini FB plus 6Z. 6Z. Nah, ini jadi awalnya ini menjadi ini, itu ya Mas ya. Jadi sudah terbukti bahwa dia adalah homomorfisme grup. Jadi terbukti bahwa F adalah homomorfisme grup. Langkah berikutnya yang ketiga tadi apa? Akan dibuktikan bahwa F injektif. kernelnya dulu ya. Kernel ya. Oh, iya. F apa tadi yang bagian yang bawah tadi apa? Tadi kan dia 3Z per 6. 3Z per 6Z. Nah, 3Z per 6Z. Apakah betul apa enggak? Sekarang kita cek tadi. Elemen-elemen dari 3Z per 6Z atau 6Z per 3Z, Mas? Kalau dibalik mungkin bisa jadi kebalik mungkin, Pak. Tahu gimana? Betul 3Z per 6Z, sorry. Nah, Lu kenapa, Pak? elemen dari 3Z per 6Z itu berarti apa ya? 0 elemennya. Jadi 0 sama 2, Pak. Gimana, Pak? 0 dan 2. Cek kok 2 atau Mas? 0 dan 3 toh. 0 dan 3. Oh iya, 0 dan 3 ya. Betul kan? Iya, Pak. Ini yang lain kalau bingung gini. 3Z itu isinya adalah gini ya. Kalau bingung dalam bentuk ini, saya kasih penjelasan sedikit. 3Z itu isinya adalah, kalau mau dari minusnya, ini min 6, ada min 3, ada 0, ada 3, ada 6, ada 9, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau elemen ini, elemen yang seperti ini difaktorkan oleh 6Z. Gitu ya. Jadi kalau 3Z itu difaktorkan oleh 6Z, maka kelipatan 6-nya lebur ke sini ya. Jadi seperti nanti isinya apa saja? Isinya adalah 0 plus 6Z gitu ya. Kemudian nanti ada 3 plus 6Z. Terus ini 6 plus 6Z itu nanti akan kembali ke 0 lagi. 9 akan kembali ke 3. Jadi isinya hanya ada 2 elemen ini saja. Jadi
sorry, 3Z per 6Z itu hanya ada dua elemen ini, 0 plus 6Z dan 3 plus 6Z. Nah, betul nggak ini sebagai kernel? Kernel itu maksudnya dipetakan ke 0 sesuai dengan pemetaan kita tadi itu. Kita cek aja. Kalau kita tadi punya pemetaan A plus 6Z dibawa ke A plus 3Z itu, kalau A-nya ini elemen dari ini, elemen itu berarti 0 dan 3, 0 plus 6Z dan 3 plus 6Z, itu semua dibawa ke 0 nggak? Iya, Pak. Betul kan? Iya. Nah, jadi jika A itu elemen 3Z per 6Z ini, maka FA plus 6Z itu sama dengan 0 plus 3Z. Kan gitu ya? Dengan demikian, Iya, maka betul terbukti bahwa kernel F itu sama dengan 3Z per 6Z. Ingat ya, kernel itu adalah himpunan yang elemen-elemen dari kernel ini petanya itu harus ke 0 semua. Jadi tadi itu 0 plus 6Z petanya 0 plus 3Z, 3 plus 6Z dipetakan ke sini menjadi 3 plus 3Z, ya 3 plus 3Z itu 0 juga. Artinya ini betul bahwa keduanya ini dipetakan ke 0 dan tidak ada yang lain selain dua ini. Karena elemennya tadi cuma ada 6 ya. Cuma 0 elemen di sini tadi, di sini ya cuma ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di antara ke-6 elemen ini yang dipetakan ke 0 itu ya hanya dua ini, 0 plus 6Z dan 3 plus 6Z. Jadi sudah betul terbukti bahwa ini kernelnya F itu adalah 3Z per 6Z. Itu langkah yang ketiga. Langkah terakhir adalah kita harus membuktikan pemetaan ini surjektif gitu ya. Injektifnya, Pak? Injektif nggak perlu, kan kita pakai ini, bukan, kita nggak pakai konsep isomorfisme Mas, kita pakai konsep TUHG Mas. TUHG kan nggak ada injektif, nggak ada langkah injektif kan. Tadi di awal udah saya jelaskan tuh. Oh iya, iya Pak. Jadi langkah keempat kita langsung membuktikan bahwa akan dibuktikan F-nya surjektif gitu ya. Berarti ini ambil sembarang, katakanlah ini ya, B plus 3Z ini elemen dari kodomennya. Kodomennya adalah Z per 3Z itu ya. Nah, setiap kita mengambil B plus 3Z itu, kita bisa peroleh, bisa ditemukan atau bisa diperoleh B plus 6Z elemen dari Z per 6Z gitu ya. Sedemikian hingga nanti FB plus 6Z itu pasti sama dengan B plus 3Z. Jadi pokoknya setiap kita mengambil elemen di kodomen, kita bisa menemukan temannya di domain, yaitu ini. Kalau Anda ambil 0 plus 3Z, ya temannya berarti 0 plus 6Z. Anda mengambil 1 plus 3Z, temannya 1 plus 6Z. Anda mengambil 2 plus 3Z, temannya 2 plus 6Z. Nah, kan cuma ada 3 itu kan, berarti sudah punya teman semua. Dengan dari sini, maka terbukti bahwa F-nya surjektif. Nah, karena 1 sampai 4 sudah terbukti semua, ya homomorfisme, kemudian tadi kernelnya sudah benar, kemudian dia subjektif, jadi terbukti bahwa tadi itu Z per 6Z tadi ya, Z per 6Z per 3Z per 6Z isomorfis dengan Z per 3Z. ya, Z per 3Z ini ya. Nah, ini sudah. Oke. Kalau sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan tadi dari awal tuh Z per 3Z nya dulu atau gimana, Pak?
Gimana, Sama Mas? aja kan Pak? Dari awal itu kan Bapak kan tadi kan dibalik Z per 6Z ke Z per 3Z. Kalau misalkan awalnya Z per 3Z duluan gimana Pak? Gimana? Maksudnya gini, pemetaannya gini, F dari Z per 3Z gitu. Kan awalnya tadi Bapak balik kan Pak tadi Z per Ya, 6Z. saya balik memang biar mudah, biar Anda lihatnya mudah. Jadi biar yang bentuk faktor itu berada di depan, Mas. Kenapa? Karena konsep TUHG itu gini loh. Konsep TUHG itu G per kernel F itu isomorfis dengan image F gitu loh, Mas. Image F ya. Nah, jadi ini bentuk faktor tuh di depan gitu loh, Mas. Biar enak lihatnya. Oh iya iya iya. Jadi supaya apa? Berarti kernelnya, berarti ini sebagai kernel gitu loh. Iya iya. Kalau Z per 3 Z di Sebagai depan nanti Anda sulit, Anda nggak punya pemfaktor nanti. iya Pak. Paham ya? Anda yang mau Anda samakan kernel yang mana? Itu nanti biar kelihatan maksudnya. Nanti terus berarti pemetaannya dari sini ke sini itu biar jelas. Terus ini sebagai kernel. Jadi emang Kernel. sengaja dibalik biar mudah, Mas. Tapi ini bunyinya sama aja. Wong ini kan cuman isomorfis kan seperti sama dengan itu loh. Kalau Anda punya A sama dengan Mendekati. B sama dengan A, apa dua itu? Oh Ya nggak? iya Pak. Kita mau mengatakan A sama dengan B sama dengan A sama aja nggak? Iya Pak. Solo sama dengan Surakarta. Surakarta sama dengan Solo ini dua itu. Iya Pudok Pak. Jadi ini isomorfis dengan ini isomorfis dengan ini itu sama aja. Jadi tadi saya balik itu biar apa namanya menyesuaikan dengan bentuk teorema utama homomorfisme grup yang bunyinya seperti di bawah ini. Jadi pemfaktor kernelnya itu berada di depan gitu. Ya kita enak nanti menyesuaikan pembuktiannya nggak bingung gitu maksudnya. Mas?